Strategi bisnis internasional memiliki ciri-ciri yang unik. Dalam menerapkan strategi tingkat bisnis internasional, kegiatan operasional suatu negara asal seringkali menjadi sumber keunggulan kompetitif yang paling penting. Sumber daya dan kapabilitas yang dibangun di negara asal secara berkala memungkinkan perusahaan menerapkan strategi tersebut di dalam pasar-pasar yang berlokasi di negara lain. Faktor produksi. Input yang diperlukan untuk bersaing di setiap industri seperti tenaga kerja, tanah, sumber daya alam, modal, dan infrastruktur lainnya, misalnya jalan tol, sistem pos, dan komunikasi, tentu saja terdapat faktor-faktor dasar dan maju, seperti sistem komunikasi digital dan tenaga kerja yang berpendidikan yang tinggi. Metode go internasional. Ekspor perusahaan dapat menjadi yang pertama ekspor langsung, yang kedua eksportir tidak langsung dengan menggunakan perantara. Jenis jasa perantara itu ada yang pertama agen ekspor manufaktur, yang kedua wakil manufaktur, yang ketiga agen komisi ekspor, dan yang keempat ada pedagang ekspor. Adapun kelebihan dan kekurangan dari ekspor. Kelebihannya yaitu resiko amat kecil dan meningkatkan penjualan serta mengurangi stok barang perusahaan. Eksportir tidak terlibat dalam masalah yang berkaitan dengan iklim usaha yang ada di luar negeri, dan merupakan cara yang mudah untuk mengidentifikasi potensi pasar dan memperkenalkan merek dagang. Kekurangan dari ekspor sendiri yaitu melakukan ekspor mungkin lebih mahal dibanding dengan metode yang lain. Dilihat dari per unit biaya, terutama biaya komisi, biaya ekspor, pasar, dan transportasi, dan juga karena kesalahan yang sering dilakukan pemula. Kurang dapat digunakan sebagai alat penetrasi pasar yang optimal karena pengepakan atau promosi yang kurang digarap dengan benar. Tambahan pangsa pasar dapat hilang bila pesaing lokal menjiplak produk atau jasa yang ditawarkan eksportir. Yang kedua, lisensi. Melalui lisensi, suatu perusahaan pemberi lisensi menghibahkan beberapa hak kepada perusahaan asing yang meliputi pemberian hak untuk memproses hak paten, program, merek, hak cipta, atau keahlian. Adapun kelebihan dan kekurangan dari lisensi, yaitu kelebihannya pemberi lisensi menerima tambahan keuntungan dibandingkan hanya terpaku pada suatu proses atau metode di dalam negeri. Dan dalam memperluas siklus hidup produk perusahaan, serta perusahaan pemberi lisensi sering mengalami peningkatan penjualan atas penggantian suku cadang di luar negeri. Bagi perusahaan pemberi lisensi akan mendapatkan hak memproses dan teknologi yang pada gilirannya mengurangi biaya riset dan pengembangan. Adapun kekurangan dari lisensi sendiri yaitu membatasi kesempatan mendapatkan keuntungan di masa depan karena hak khusus perusahaan diperluas sampai periode tertentu. Dengan memberikan hak kepada perusahaan lain, perusahaan pemberi lisensi kehilangan kontrol terhadap kualitas produk dan proses penyalahgunaan kekayaan dan bahkan perlindungan terhadap reputasi perusahaan. Yang ketiga, franchising atau waralaba. Hampir sama dengan pemberi lisensi, selain menggunakan izin penggunaan nama, proses, metode, atau merek, perusahaan induk membantu penerimaan franchise dalam operasi dan atau pasok bahan mentah, yang dimana dapat meningkatkan penerimaan dan perluasan nama merek produk serta perluasan pasar, bagaimana mengatasi masalah kontrol terhadap kualitas dan standar operasi, dan perlunya melakukan sedikit adaptasi terhadap produk atau jasa yang sudah distandarisasi. Yang keempat yaitu kontrak manajemen. Kontrak manajemen terjadi bila suatu perusahaan menyewakan keahliannya untuk pengetahuannya kepada pemerintah atau perusahaan luar negeri dalam bentuk orang yang datang kepada pemerintah atau perusahaannya dan mengelola kepentingan mereka. Kelima yaitu kontrak manufaktur.
Dalam kontrak manufaktur, TNC melakukan kontrak dengan mitra lokalnya dalam jasa manufaktur. Namun TNC tidak mendirikan lokasi produksi sendiri, melainkan melakukan subkontrak produksi yang dapat berupa yang pertama kontrak produksi penuh, yang kedua kontrak jasa manufaktur parsial. Yang keenam, investasi langsung. Investasi asing dapat berupa yang pertama patungan, yang kedua mendirikan cabang yang dimiliki penuh. Adapun alasan untuk berinvestasi yaitu memperoleh akses terhadap pasar yang lebih besar, mengambil keuntungan atas perbedaan biaya di pasar luar negeri, serta sebagai strategi bertahan untuk menghadapi gerakan pesaing utamanya atau untuk mengikuti market leader yang memasuki pasar baru. Yang ketujuh yaitu patungan. Patungan atau joint ventures, kerjasama bisnis di mana satu atau lebih perusahaan bergabung bersama untuk mendirikan beberapa jenis operasi. Dapat dilakukan antara dua TNC, suatu TNC dengan pemerintah atau suatu TNC dengan pelaku bisnis lokal. Adapun kelebihan dan kekurangan dari patungan sendiri, yaitu kelebihannya dengan patungan TNC dapat meningkatkan pertumbuhan dan akses ke pasar baru sekaligus menghindari tarif dan pajak yang berlebihan. Dapat menetralisasi persaingan yang ada dan potensial sekaligus melindungi perusahaan dari resiko dinasionalisasi karena pemerintah lokal berkepentingan terhadap suksesnya operasi perusahaan. Lebih mudah memperoleh modal di pasar lokal, serta pemerintah lokal akan memberikan keringanan pajak sebagai intensif bagi perusahaan asing melakukan patungan dengan perusahaan lokal. Kekurangan dari patungan sendiri yaitu bagi TNC, patungan membatasi pengembalian keuntungan ke kantor pusatnya bila operasi usaha berhasil seringkali mengundang nasionalisasi oleh pemerintah negara tuan rumah dan menimbulkan masalah kontrol dan pengambilan keputusan. Yang kedelapan yaitu mendirikan cabang yang dimiliki penuh. Cabang yang dimiliki penuh yaitu dengan mencirikan cabang di luar negeri yang dimiliki penuh. Perusahaan dapat menjaga kontrol menyeluruh terhadap pemasaran, penentuan harga, keputusan produksi, dan mempertahankan kelebihan teknologi. Perusahaan berhak memperoleh 100% laba yang dihasilkan oleh cabangnya di luar negeri. Dalam mendirikan cabang perusahaan dapat memilih mengakuisisi perusahaan yang telah berjalan atau menjalankan pabrik sendiri. Yang kesembilan yaitu operasi global. Bila dunia semakin berkembang menjadi pasar global di mana produk menjadi standar di semua budaya, maka perusahaan dapat memproduksi dan menjual produk yang dapat diandalkan dengan biaya yang murah di seluruh dunia. Contoh Levi Strauss, PepsiCo, dan Coca-Cola. Yang ke-10, investasi portofolio. Investasi dalam bentuk surat-surat berharga yang dapat diperjualbelikan di pasar internasional. Misal uang, obligasi, surat dagang, sertifikat deposito, dan saham. Investasi dalam rekening bank di luar negeri ataupun pinjaman luar negeri. Alasan dari investasi portofolio sendiri yaitu untuk melakukan diversifikasi portofolio di berbagai pasar dan lokasi, untuk memperoleh keuntungan yang lebih tinggi, menghindari resiko politik, serta berspekulasi di pasar valuta asing. Itulah penjelasan mengenai mengelola strategi internasional. Semoga materi yang dijelaskan tadi dapat dimengerti dan bermanfaat bagi teman-teman. Sekian, terima kasih.